Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 607 Bintang Wanita. Setelah takjub, pasien di ruang tunggu pun makin bersemangat. Ini harapan mereka. Beberapa orang bahkan menitikkan air mata dan mengepalkan tangan. Masing-masing dari mereka memiliki kondisi medis yang berbeda. Tetapi ketika mereka melihat bahwa bahkan Liu Guolin, yang telah lumpuh selama 3 tahun karena stroke, telah menunjukkan peningkatan signifikan yang terlihat dengan mata telanjang, mereka menjadi lebih teguh dalam kepercayaan mereka kepada Dr. Chu. Seorang wanita kekar berusia 40-an begitu gembira hingga ia berseru, "Untungnya, Dr. Liu Zonghao tidak dapat menyembuhkan penyakit saya." Liu Zonghao, yang baru saja keluar dengan resep untuk mengambil obat, merasa seperti ada yang dipukul di dada. Pada saat ini, klinik keluarga Liu dipenuhi orang. Meskipun hanya ada 30 tempat yang tersedia untuk klinik gratis, dan mereka telah dipilih terlebih dahulu, banyak orang tetap datang untuk menonton klinik tersebut. Bahkan beberapa wartawan media mencoba menyelinap masuk, tetapi mereka dihalangi di luar oleh orang-orang yang sudah diatur Liu Kaihong. Orang yang bertanggung jawab atas keamanan acara konsultasi medis gratis hari ini adalah Fan Donglin. Fan Donglin sangat aktif dan membuat keputusan bahwa dengan adanya dia di sana, tidak ada media yang bisa masuk. Liu Kaihong tidak ingin kegiatan konsultasi medis gratis ini memburuk. Di klinik, pasien kedua masuk. Dia adalah wanita paruh baya yang baru saja berteriak bahwa untung saja Liu Zonghao tidak menyembuhkannya. "Dokter Chu, saya sakit kepala." Wanita paruh baya itu duduk, tampak sedikit kesakitan, dan berkata dengan suara yang dalam, "Saya sudah menderita sakit kepala ini selama 20 tahun. Saya sering sakit kepala tanpa alasan, dan begitu sakit itu datang, rasanya sangat sakit sampai saya ingin mati." Saat ini, Liu Zonghao sudah berbalik. Melihat wanita paruh baya itu, dia langsung berkata, "Saya sudah memeriksa kondisinya." Dia juga menunjukkan hasil ronsen yang diambil di rumah sakit. Dilihat dari kondisi fisiknya, tidak ada yang salah. Tapi, itu menyusahkan. Saya dengar dari generasi tua, saya bilang kalau saya kena penyakit ini karena saya kurang menjaga kesehatan tubuh selama masa karantina, tutur perempuan paruh baya itu. Chu Chen sedang memeriksa denyut nadi seorang wanita setengah baya. Liu Manman di samping juga memperhatikan situasi wanita paruh baya itu. Di klinik gratis ini, dia menjabat sebagai asisten Chu Chen karena dia ingin belajar beberapa keterampilan medis dari Chu Chen. Pelajari teknik akupuntur Chu Chen. Meskipun tidak mungkin untuk memahaminya sepenuhnya, pasti akan ada keuntungan dalam proses ini. "Berikan aku jarum perak itu," kata Chu Chen. Wanita paruh baya itu mengusap kepalanya dengan tangannya, menahan rasa sakit. "Ini akan datang, seperti ini sekarang." Rasa sakitnya datang bergelombang, sangat menyakitkan. Liu Manman segera menyiapkan jarum perak. Chu Chen mengambil jarum perak, berdiri, dan tiba-tiba menusuk titik baihui di tengah kepala wanita paruh baya itu. Liu Manman menjerit pelan. Titik baihui adalah titik vital dalam tubuh manusia dan tidak boleh disentuh dalam keadaan normal. Wanita paruh baya itu tidak takut ketika Chu Chen memberinya akupuntur, tetapi dia takut pada Liu Manman. Apa yang terjadi? Apakah berdarah? Tidak apa-apa.
Chu Chen mencabut jarum perak. Wanita paruh baya itu tercengang. Dia mendongak dan menatap Chu Chen dengan tak percaya. Bagaimana bisa baik-baik saja, Dokter Chu? Dokter Chu, Anda tidak bisa begitu saja mengabaikan saya. Anda tidak tahu bahwa saya telah menderita sakit kepala ini selama 20 tahun. Saya, wanita paruh baya itu, tidak dapat menahan diri dan menangis. Liu Manman dengan lembut menarik Chu Chen dari samping. Apa yang terjadi? Chu Chen menatap wanita paruh baya itu. Apakah kepalamu masih sakit? Tentu saja kepalaku. Tangisan wanita paruh baya itu tiba-tiba terhenti dan dia tertegun sejenak. Seluruh orang itu menjadi ketakutan, tiba-tiba berdiri. Wanita paruh baya itu menyentuh kepalanya dengan kedua tangannya. Mengapa tidak sakit lagi? Selama 20 tahun terakhir, setiap kali penyakit itu kambuh, rasa sakitnya akan berlangsung sedikitnya 1 jam, terkadang beberapa kali sehari. Namun, saya belum pernah mencobanya sebelumnya. Rasa sakitnya hanya datang dan kemudian menghilang seperti air pasang. Wanita paruh baya itu tanpa sadar menepuk kepalanya dengan keras. Ini benar-benar tidak sakit lagi. Jika kamu menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, itu akan menyakitkan, kata Chu Chen. Wanita paruh baya itu segera menurunkan tangannya, menatap Chu Chen, lalu tiba-tiba berlutut di hadapan Chu Chen sambil berseru, "Terima kasih, Tabib Ilahi Chu." "Tidak apa-apa, kembalilah dan istirahat." Chu Chen memberi isyarat kepada pasien berikutnya. "Dokter Chu, apakah saya tidak perlu minum obat?" Wanita paruh baya itu tidak dapat menahan diri untuk bertanya. "Mengapa minum obat jika Anda sehat?" Saat dia keluar dari klinik, wanita paruh baya itu masih merasa linglung. Segalanya tampak seperti mimpi. Sakit kepala yang menyiksanya selama 20 tahun disembuhkan hanya dengan 1 suntikan dari Dokter Chu. "Bibi-san, bagaimana? Apakah Dokter Chu punya cara untuk menyembuhkan sakit kepalamu?" teriak seseorang di antara kerumunan. Wanita paruh baya itu tersadar, air matanya masih mengalir, dan berkata dengan gembira, "Dokter Ilahi Chu hanya memberi saya 1 suntikan, dan sakit kepala saya sembuh. Saya bahkan tidak perlu minum obat." Ini benar-benar keajaiban. Banyak orang menyatakan ketidakpercayaannya. Kalau saja klinik itu tidak gratis dan tidak ada biaya apapun, saya pasti sudah curiga kalau itu penipuan. Banyak tetangga Bibi-san datang hari ini, dan mereka semua dapat bersaksi bahwa Bibi-san memang menderita sakit kepala selama bertahun-tahun. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Tabib Suci Chu sungguh menakjubkan. Di klinik, Liu Manman menghela napas. "Kamu layak dipanggil Chu Yizhen." "Aku tidak suka judul ini." Chu Chen melirik Liu Manman yang mengenakan seragam perawat putih. Ini pertama kalinya dia melihat Liu Manman mengenakan pakaian ini. Dia memiliki pesona yang unik. Chu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Batuk-batuk, suara batuk Liu Kaihong terdengar dari sofa di sebelahnya. Saat itu, ada keributan di luar. Tetapi segera mereda. Kemudian pintu klinik didorong terbuka dan 2 orang masuk. Mereka berdua mengenakan masker tebal, dan salah satu dari mereka juga mengenakan kacamata hitam, menutupi wajahnya dengan erat. Liu Zonghao mengerutkan kening. Dalam kesannya, tempat ketiga adalah ibu dan anak. "Siapa kamu?" Liu Zonghao berdiri.
Dia bertanggung jawab atas statistik 30 tempat. 2 orang di depannya tidak termasuk dalam 30 tempat untuk klinik gratis hari ini. Jangan berisik. Salah satu dari mereka melepas topengnya. Itu adalah seorang wanita dengan riasan yang berwibawa. Dia membawa tas dan menaruhnya di atas meja. Kemudian dia berkata, "Kami masuk setelah bernegosiasi dengan orang-orang di belakang kami." Liu Zonghao mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Dr. Chu hanya memiliki 30 tempat untuk konsultasi gratis. Saya harap Anda mengerti." Sebelum klinik gratis dimulai, orang-orang di klinik keluarga Liu telah mempertimbangkan kemungkinan keadaan darurat dan bahkan mengerahkan sejumlah murid dari Istana Beihua untuk sementara bertindak sebagai penjaga keamanan. Namun, mereka tidak menyangka masih ada yang akan membobol. "Saya tahu Anda telah merencanakan 30 klinik gratis, tetapi ini adalah keadaan darurat dan harus ditangani secara khusus," wanita itu berkata. "Jangan khawatir, Sian-Sian kami tidak termasuk dalam kuota klinik gratis, dan kami akan membayar biaya diagnosis, tidak kurang sedikit pun." Chu Chen melirik pria berkacamata hitam yang membungkus dirinya dengan erat. Gaya rambutnya cukup keren. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah seorang wanita berambut pendek. "Maaf, kami tidak bisa membuat pengecualian ini." Liu Kaihong berdiri. Tunggu sebentar. Saya yakin Anda akan membuat pengecualian," kata wanita itu sambil memberi isyarat kepada orang di sebelahnya untuk melepas maskernya. Setelah melepas topeng dan kacamata hitamnya, orang ini memperlihatkan wajah yang lembut, dengan alis yang bersudut dan alas bedak yang pas. Tidak ada cacat sama sekali. Dan wajah yang cantik dengan senyuman. "Saya Zhang Xian." Liu Manman tercengang. Zhang Xian, aktor muda yang menjadi terkenal tahun lalu berkat sebuah TV, sering muncul sebagai tamu dalam pencarian tren di Weibo dan menjadi pemimpin lalu lintas di semua platform utama. Basis penggemarnya sangat antusias dan memberinya julukan Xian-Xian. Apakah kamu mengenalnya?" Chu Chen bertanya pada Liu Manman. Liu Manman mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Dia seorang bintang. Chu Chen tiba-tiba tersadar dan menatap Zhang Xian. Jadi dia adalah seorang bintang wanita. Aku benar-benar tidak bisa memastikannya. Dilihat dari gaya rambutnya, dia adalah seorang pahlawan wanita yang gagah. Bab 608 ini benar-benar serius. Liu Manman tidak dapat menahan tawa. Dia dapat mendengar ejekan Chu Chen. Dengan penglihatan Chu Chen, bagaimana mungkin dia tidak dapat membedakan apakah Zhang Xian adalah seorang pria atau wanita? Zhang Xian memiliki banyak penggemar, tetapi mereka tidak ada di klinik ini. Liu Manman mengenali orang ini karena dia sangat populer sekarang. Ekspresi wajah Zhang Xian menjadi gelap. Wanita di sebelahnya sedikit mengernyit dan melangkah maju. "Dr. Chu, apa yang Anda katakan tidak pantas." Chu Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Silakan keluar. Tidak peduli siapapun Anda, tidak ada pengecualian yang dapat dibuat. Jangan ganggu ketertiban di sini. Audio milik Kita semua Software di sini. Channel. Tidak bisakah kau bicara lebih sedikit agar Xian-Xian bisa melihatnya?" Wanita itu sangat tidak puas. "Itu tidak akan menyita banyak waktumu, dan semakin kau menolak, semakin kau membuang-buang waktu, kan? Silakan keluar." Pada saat ini, Liu Zonghao berdiri dan memerintahkan mereka untuk pergi lagi. "Jika Anda ingin menemui dokter,
Anda dapat keluar untuk mengantre pendaftaran. Tidak ada gunanya menjadi penjahat di sini. Anda bilang kami tidak tahu malu. Zhang Xian menatap Liu Zonghao dengan tidak percaya. Pertama-tama, kami masuk setelah bernegosiasi dengan orang-orang di luar. Kedua, bukan berarti kami tidak mau membayar. Saya bisa memberi Anda 100.000 yuan untuk biaya diagnosis. Bintang besar memang kaya raya. Setiap transaksi berbiaya 6 angka. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Kamu, Zhang Xian sangat marah. Sejak ia menjadi populer tahun lalu, ia telah menjadi pusat perhatian kemanapun ia pergi, dan memiliki lingkaran cahaya yang mempesona. Sebelum Zhang Xian masuk, dia memikirkan kejadian setelah dia melepas topengnya. Dia memperkirakan bahwa Chu Chen akan meminta tanda tangannya. Zhang Xian berpikir, tidak ada masalah dengan penandatanganan. Tetapi jika mereka ingin berfoto bersama, dia pasti akan menolak. Namun, semua itu tidak terjadi. Sebaliknya, ia diperintahkan untuk pergi. Zhang Xian melirik orang-orang di klinik dan berkata, lupakan saja, ada kesenjangan generasi antara kamu dan aku. Zhang Xian terlalu malas untuk berbicara lagi, tetapi dia tidak pergi. Sebaliknya, dia berjalan ke kursi di depan Chu Chen dan duduk. Dokter Chu, Tuan Liu, tolong bantulah Xian kami. Wanita itu adalah agen Zhang Xian, Helan. Saat ini, Helan sepertinya memiliki makna tersembunyi dalam kata-katanya. Jika masalah ini terbongkar, itu tidak akan baik untukmu. Jika kamu dapat menyelesaikan masalah Xian, maka aku jamin reputasi klinik keluarga Liu akan menyebar ke seluruh negeri. Liu Kaihong berkata dengan tenang, Anda juga tokoh masyarakat. Anda tahu bahwa beberapa hal akan berdampak buruk jika disebarkan. Kami hanya memiliki 30 klinik gratis, dan Anda tidak termasuk. Jika Anda tidak keluar, saya hanya bisa memanggil petugas keamanan. Dokter Chu, Xian adalah salah satu bintang paling berpengaruh di negara ini. Helan mengabaikan Liu Kaihong. Jika kamu membantu Xian hari ini dan memberitahu penggemarnya, kamu akan segera menjadi populer. Menurut Helan, apa yang disebut klinik gratis itu tidak lebih dari sekadar promosi untuk menarik perhatian. Saya jamin bahwa hanya dengan satu kata dari saya, Dr. Ilahi Chu akan menjadi salah satu dari 3 pencarian teratas yang sedang tren di Weibo hari ini. Zhang Xian penuh percaya diri. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat melihat apa Audio saja pencarian milik teratas Software yang Channel. sedang tren di Weibo saat ini. Chu Chen tidak melihatnya. Liu Manman dengan santai mengeluarkan telepon genggamnya, melihatnya, dan pupil matanya membeku. Liu Manman menyerahkan telepon kepada Chu Chen. Chu Chen melihat ke bawah dan melihat bahwa pencarian tren nomor 1 di Weibo adalah Zhang Xian menggores jarinya saat merekam. Chu Chen dan Liu Manman mula-mula melihat ke arah tangan Zhang Xian, yang mana kain kasa melilit jari telunjuk tangan kanannya. Kamu akan mengganggu klinik gratis Chu Chen hanya karena goresan di jari. Liu Manman tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Gadis kecil, kamu membuat 2 kesalahan dalam 1 kalimat. Helan memegang tangan Zhang Xian dan dengan hati-hati membuka kain kasa. Pertama, ini bukan lecet biasa, kelihatannya sakit. Lagi pula, Xian besok ada acara bermain piano. Ini masalah serius. Kalau saja kami tidak syuting di dekat sini, kami tidak akan datang ke klinik kecilmu.
Kedua, kami tidak mengganggu klinik gratis Chu Chen. Sebaliknya, kami tidak hanya akan memberikan uang, tetapi juga banyak uang. Yang lebih penting, ini juga akan membuat lebih banyak orang tahu tentang klinik gratis Chu Chen. Helan benar-benar tidak bisa memahaminya. Mungkin otak orang-orang ini sudah berkarat. Mereka sebenarnya menolak sesuatu yang hanya memiliki manfaat dan tidak ada mudaratnya. Waktu Xian sangat berharga. Jangan menunda. Oke, Helan menambahkan. Chu Chen menarik kembali pandangannya. Ini benar-benar serius. Liu Manman terkejut. Lagi pula, penyakit yang sulit seperti stroke dan kelumpuhan pun merupakan masalah kecil bagi Chu Chen. Liu Kaihong juga terkejut dan menatap Chu Chen. Chu Chen menghela napas. Jika kamu datang sedikit lebih lambat, lukanya akan sembuh. Bukankah ini cukup serius? Liu Manman tertawa terbahak-bahak. Mulut Liu Kaihong berkedut. Liu Zonghao melangkah maju dengan wajah cemberut. Ini peringatan terakhirku. Jika kamu tidak pergi, petugas keamanan akan datang. Berani sekali kau. Zhang Xian berdiri dan menatap Liu Zonghao dengan marah. Bagaimana kau bisa bersikap seperti ini? Ada media yang menunggu di luar klinik gratis hari ini. Liu Manman berkata dengan tenang, jika Anda ingin melihat media masuk, tetaplah di sini. Ekspresi Helan menjadi gelap, dan dia segera meraih lengan Zhang Xian. Xian, pergilah keluar. Dia bukan satu-satunya dokter di dunia. Mengapa kamu berpura-pura? Zhang Xian mengenakan topeng dan kacamata hitamnya, lalu melirik Chu Chen sebelum pergi. Kamu akan menyesalinya. Helan juga mendengus dingin sebelum berbalik dan berjalan keluar. Pada saat yang sama, Liu Zonghao juga keluar dari ruang diagnosa. Tidak peduli cara apa yang digunakan Zhang Xian untuk menyelinap masuk. Ia harus dengan tegas mencegah masalah seperti itu terjadi lagi. Ini adalah tanggung jawab dan sikap klinik keluarga Liu. Orang-orang di luar tidak menyadari apa yang terjadi di ruang diagnosis, dan pasien ketiga segera mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Mereka adalah seorang ibu dan seorang anak, dan anak tersebut mengidap autisme. Chu Chen memberikan suntikan akupuntur kepada anak itu. Selama seluruh proses perawatan, Liu Manman mengawasi dengan saksama dari samping. Begitu pula Liu Kaihong. Ia memperoleh manfaat besar dari setiap perawatan akupuntur yang dilakukan Chu Chen. Pada saat yang sama, Liu Kaihong sekali lagi benar-benar merasakan keajaiban jarum terbaik di dunia. Pasien yang sangat sulit diobati oleh orang lain, dan bahkan penyakit yang banyak dokter tidak tahu cara mengobatinya, mudah diobati oleh Chu Chen. Lebih dari separuh pasien telah didiagnosis dan diobati, dan tanpa kecuali, mereka telah mencapai hasil yang baik. Bahkan sepertiganya dapat diatasi dengan satu suntikan saja. Dia benar-benar pantas dipanggil Chu Yizeng. Liu Kaihong juga lebih setuju dengan gelar Chu Chen. Kegaduhan akibat klinik gratis itu makin menjadi-jadi. Makin banyak orang yang datang setelah mendengar berita itu dan menyaksikan sendiri dua kondisi pasien yang sama sekali berbeda saat masuk ruang diagnosis dan saat keluar. Suara seruan terus terdengar. Reputasi Chu Chen sebagai dokter ajaib menyebar luas di kalangan masyarakat. Di dalam ruang diagnostik, selanjutnya, Chu Chen baru saja membuka mulutnya ketika tiba-tiba merasakan bibir dan mulutnya kering.
Dia menunduk dan melihat Liu Manman baru saja menuangkan segelas air dan menyerahkannya kepadanya. Terima kasih. Chu Chen menerimanya. Ini sudah yang ke-21. Liu Manman berkata. Saya khawatir hanya sedikit praktisi pengobatan Tiongkok yang dapat menyamai kecepatan Anda dalam merawat pasien, memberikan akupuntur, dan meresepkan obat. Jika Zhang Xian tidak datang ke sini untuk membuat masalah tadi, pasti akan lebih cepat lagi. Tentu saja kamu harus menyelesaikan pekerjaan berat lebih awal dan pulang ke rumah setelah pulang kerja. Chu Chen tertawa bercanda. Saya tidak terburu-buru untuk pulang, Liu Kaihong berkata. Saya sudah memesan meja di Hotel Huateng. Setelah klinik gratis selesai, saya akan bersulang untuk Anda. Pasien ke-21 yang baru saja datang adalah seorang pria muda. Saat itu, pria muda itu berdiri dengan lemah di samping dan berkata, ketika Anda sedang membicarakan tempat makan, tidak bisakah Anda mempertimbangkan perasaan saya, seorang pasien? Kalau begitu aku akan menuruti perintahmu. Chu Chen juga merasa lapar. Lalu dia menatap pemuda itu. Katakan padaku, apa masalahnya? Pemuda itu menunjuk lengan kanannya dan berkata, tulang-tulang lengan kananku terkilir. Chu Chen tertegun. Ambil saja, ini pasien lain yang pernah saya lihat. Liu Zonghao segera angkat bicara dan berkata dengan suara yang dalam, pergeseran tulang pasien ini agak aneh, yang sangat mempersulit pemasangan tulang. Saya sarankan agar dia pergi ke rumah sakit untuk operasi. Namun, setelah operasi selesai, lengannya akan rusak parah. Pemuda itu mengerutkan kening dan berkata, Dokter Chu, lengan kanan saya sudah bengkak. Dokter mengatakan bahwa jika saya tidak dioperasi, tangan saya tidak akan berguna. Chu Chen mengulurkan tangan dan meraih tangan kanan pemuda itu. Asa kita, teriak pemuda itu tiba-tiba. Chu Chen mengangkat tangannya, meraih lengan kanan pemuda itu dan mengayunkannya. Terdengar jelas suara tulang bergeser. Teriak pemuda itu tanpa sadar. Apakah itu sakit? Tanya Chu Chen. Sepertinya tidak. Itu reaksi naluriah. Pemuda itu tertegun dan menggerakkan lengannya. Awalnya lengannya bergerak pelan lalu berputar 360 derajat. Persetan, pemuda itu tiba-tiba melompat. Saya ingin membacakan puisi untuk diberikan kepada dokter ajaib. Tetapi saya hanya bisa mengatakan, wow, untuk mengungkapkan perasaan saya. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Chu Chen mendongak dan menatap Liu Zonghao dalam-dalam. Liu Zonghao, apa artinya? Penampilan macam apa itu? Apakah aku tidak punya wajah? Pemuda itu meninggalkan klinik, dan sebelum dia sempat menutup pintu, dia mendengar pemuda itu berteriak dengan gembira. Dokter yang baik, lihat, tanganku sudah sembuh. Chu Chen benar-benar dokter yang luar biasa. Aku ingat Dokter Liu Zonghao mengatakan bahwa kondisiku sangat rumit. Tentu saja, aku tidak bermaksud meremehkan Dokter Liu Zonghao. Lagi pula, aku sudah pergi ke beberapa rumah sakit untuk pemeriksaan, dan semuanya menyarankan agar aku menjalani operasi, sama seperti Dokter Liu Zonghao. Di klinik, Liu Zonghao menaruh kepalanya di selangkangannya. Klinik gratis berikutnya juga berjalan sangat lancar. Sekitar pukul 6 sore, ketika Chu Chen mencabut jarum dari pasien terakhir, klinik gratis minggu ini secara resmi dinyatakan berakhir. Banyak orang menunggu di ruang tunggu di luar dan enggan untuk pergi.
Tolong minta Dokter Chu untuk memeriksa penyakitku. Penyakit ini telah menyiksaku selama 5 tahun. Saya sudah di sini selama 10 tahun. Saya sudah di sini selama 15 tahun. Saya menderita penyakit aneh sejak tahun saya dilahirkan. Saat Chu Chen keluar dari klinik, hal itu menimbulkan kehebohan. Chu Chen hanya dapat mengucapkan beberapa kata sederhana dan memberitahu semua orang bahwa dia akan datang ke klinik keluarga Liu untuk konsultasi medis gratis Jumat depan. Aturan yang sama, kandidat untuk klinik gratis direkomendasikan oleh banyak dokter dari klinik keluarga Liu. Tepuk tangan meriah. Dr. Chu dapat disebut sebagai ahli pengobatan tradisional Tiongkok. A. Hati seorang dokter penuh dengan belas kasih. A. Orang lain memberi saran. Saya katakan, jika Anda membuat janji temu dengan Dr. Liu Zonghao, peluang Anda untuk terpilih akan lebih baik. Wajah Liu Zonghao berubah gelap, bersambung.